Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari guru kita Ujai, pentingnya Al-Quran dalam kehidupan manusia. Nah, materi yang menarik ini kita akan teruskan bersama Syekhuna Muhammad Jaber, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Selamat mengikuti. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram akhina Ustaz Abdul Rahman Jilani, tadi Masya Allah penjelasannya sangat luar biasa. Kita tidak terasa waktunya habis. Kalau menurut saya diambil waktu saya aja Ustaz. Jujur Masya Allah, jazakumullah khair. Kami hormati Ustaz Sufyan, Bapak Ibu semua, jamaah yang luar biasa, jamaah Masjid Al-Muslimin Bogor. Semoga Al-Muslimun, Muslimin, Muslimun sama aja lah. Semoga ya Rabb selalu dalam kesehatan, keberkahan, kelancaran, kemudahan ya Rabbal Alamin segala urusan. Amin. Pemirsa TV One Damai Indonesiaku, semoga ya Rabb di bulan Ramadan yang mulia ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, seperti yang tadi kita dengar dari Ustaz Abdul Rahman Jilani bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran kitabullah, diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk membacanya saja atau menghafalnya saja. Kalau baca saja itu sangat luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan mengkhatam Al-Quran berkali-kali. Apalagi hafal Quran, orang yang mulia di sisi Allah, diangkat darajatnya adalah orang yang hafal Quran sampai darajatnya bersama malaikat as-safaratil kiramil barar. Tetapi bukan itu saja tujuan menurunkan Al-Quran, hanya untuk membaca dan menghafalkannya. Tetapi paling inti dari Al-Quran adalah mengamalkan dengan isi Al-Quran. Karena itu ayat, kenapa tadi baca ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran? Qala Allah, hudan linnas. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk seluruh aspek kehidupan kita. Baik ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, semua dibahas kitabullah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin sukses kehidupannya, lancar mudah kehidupannya dunia maupun akhirat, dengan teguh Al-Quranul Karim. Saya kasih contoh yang jelas Bapak Ibu.
Kalau kita beli alat apapun, motor, mobil, mesin apa saja, pasti ada buku kecil, betul enggak? Apa namanya buku itu? Unduan kan? Katalog. Apa isinya? Cara memakai alat itu. Cara misal bagaimana pakai mobil, motor atau mesin tersebut. Ya, misal contoh mobil, ini bensin atau solar atau listrik. Isinya di mana? Isi bensin ada tempat khusus, betul enggak? Saya enggak mau. Saya mau isi, enggak usah bensin. Bensin itu agak mahal. Saya mau isi air. Kira-kira bisa jalan enggak? Kok saya mau ini, saya mau air. Tapi enggak, yang produksi mobil ini sudah kasih caranya begini. Kalau pakai cara lain enggak bisa. Begitu contohnya Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Allah berikan kitab Al-Quran untuk semua kehidupan kita. Siapa yang ingin kehidupan yang lancar, bukan hanya membacanya, amalkan dengan isinya Al-Quran. Kalau mengamalkan, menjalankan isi Al-Quran, insyaAllah kehidupan kita dunia dan akhirat berjalan lancar semua. Karena itu saudara, sangat penting sekali kalau membaca Al-Quran bukan hanya, apalagi di bulan Ramadan, sering saya sampaikan kepada jemaah, kalau baca Al-Quran hadirkan beberapa niat. Yang pertama untuk mendapatkan hidayah oleh Allah. Karena Al-Quran adalah kitab hudan linnas. Baca Al-Quran supaya hati saya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baca Al-Quran supaya mendapatkan petunjuk untuk kehidupan. Solusi segala masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ada di dalam Al-Quran. Kata seorang alim, bayangkan, subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang politik, tapi semua dia bisa memberikan jalan keluar. Karena apa? Wahyu dari Allah. Sampai kata orang barat yang non-muslim, kata mereka, kalau Nabi Muhammad berada di zaman ini, kan sekarang banyak masalah di seluruh dunia, politik, sosial, dan kata mereka, kalau Nabi Muhammad ada di zaman ini, beliau duduk santai di rumah di Madinah, beliau bisa menyelesaikan seluruh masalah di dunia ini. Dengan beliau duduk santai, sampai kata saya masih ingat kalimat beliau, qal wa huwa yashrabu finjan qahwa, dia minum kopi di rumah santai bisa menyelesaikan seluruh masalahnya. Kenapa? Karena beliau menjalankan wahyullah Al-Quranul Karim. Karena itu yakin Bapak Ibu, wallahi tidak ada solusi dalam kehidupan kita kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di abada. Saya tinggalkan dua perkara. Kalau kalian pegang teguh dua perkara ini, tidak akan sesat kalian sama sekali. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan As-Sunnah. Amalkan, jalankan apa yang dalam isi Al-Quran. Bukan hanya di alam politik atau dalam negara. Kita secara pribadi Bapak Ibu, banyak yang kita hadapi dalam kehidupan. Banyak masalah yang kita hadapi, solusinya Al-Quran. Dalam kesihatan, sosial, ekonomi, pendidikan, cari dalam Al-Quran. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pesan untuk kita semua. Untuk santri-santri yang sedang hafal Quran sampai khatam 30 juz, itu sangat luar biasa. Tapi ingat bagaimana cara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka belajar Al-Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kunna nata'allamu 10 ayat. Kita belajar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. 10 ayat saja. Qal wala nata'addaha. Kami tidak melewati 10 ayat itu. Hatta naqra'uha. Sampai kita belajari cara pembacaannya. Tahsinul Quran. Itu sangat penting.
wa nafhamuha. Kami memahami ayat itu. Tujuannya apa? Allah perintah apa? Kalau diperintahkan oleh Allah kita jalankan. Kalau ada larangan kita jauhkan. Apa ya isinya apa? Kita memahaminya. Qal thumma na'malu biha. Kemudian kita mengamalkan dengan isinya. Kita amalkan dulu. Setelah itu baru kita lanjut 10 ayat berikutnya. Ini memang berat. Coba lihat berapa ayat yang kita hafal. Berapa ayat yang kita baca. Apakah kita mengamalkan dengan isinya? Karena itu umat Islam ini sangat jauh dari kesuksesan dunia maupun akhirat kita. Tapi insya Allah kalau jauh dari kesuksesan dunia, tapi insya Allah kita enggak jauh dari kesuksesan akhirat. Semoga Allah berikan taufik hidayah bagi kita supaya lebih dekat dengan Al-Quran. Semoga menjadi sahabat Al-Quran dan nanti mendapatkan syafaatul Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Syekhuna Syekh Muhammad Jabir yang telah memberikan tausiah untuk segmen kedua ini. Nah, bagaimana kehidupan Al-Quran dalam kehidupan kita? Mungkin kita sering membaca Al-Quran, bahkan kita intens setiap hari kita membaca Al-Quran. Namun rasa-rasanya kehampaan masih kita jumpai di dalam kehidupan kita. Ada apa? Nah, kita akan elaborasi tema besar kita di segmen Tanya Jawab. Ada 3 segmen yang insya Allah nanti kita undang para bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan mengenai tema yang menarik ini, Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.